Oke, kita coba lanjut ya. Ya, tadi kita sampai sini ya. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini, kalau kita mau menentukan deret pangkat dari tan inverse, sebenarnya kita bisa mengintegralkan ya. Jadi akibatnya lagi di sini, integral. Nah, integralnya pakai yang integral tentu saja ya. Dari 0 sampai x, 1/1 tambah t kuadrat dt. Ini akan sama dengan integral dari si deret pangkatnya yang ini. Itu kita integralkan dari 0 sampai x juga. Nah, variabelnya diganti t saja. 1 min t kuadrat ditambah t pangkat 4 dikurangi dikurangi t pangkat 6 ditambah seterusnya ya. Ini terhadap t. Berarti nanti yang ruas kirinya itu akan jadi tan inverse ya. Yang kanannya berarti ini jadi t min t pangkat 3 per 3 ditambah t pangkat 5 per 5 dikurangi t pangkat 7 per 7. Nah, ini kita hitung dari 0 sampai x, sehingga kita peroleh deret pangkat tan inverse x itu adalah x min x pangkat 3 per 3 ditambah x pangkat 5 per 5 dikurangi x pangkat 7 per 7 dan seterusnya ya. Nah, ini sebenarnya ada suku berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, ini baru tan inverse x. Kalau tan inverse 2x, berarti ya kita tinggal ganti saja x-nya dengan 2x ya. Jadi akibatnya lagi, tan inverse 2x itu akan punya deret pangkat yang bentuknya ini 2x min 2x pangkat 3 per 3 tambah 2x pangkat 5 per 5 dikurangi 2x pangkat 7 per 7 dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau mau dituliskan pakai notasi sigma gimana ini kira-kira? Hmm, ini berarti 2x pangkat n tambah 1 per n tambah 1. Gitu ya. Terus depannya ini ada konstanta yang bikin ini, ada negatifnya. Ini harusnya min 1 pangkat n tambah 1 ya. Gitu. Ini n pangkat berapa ini harusnya? Kalau pangkat n, ya pangkat n ini harusnya ya. Nah, gini aja. Oke, ada pertanyaan? Kak, Ya, gimana? meskipun
meskipun itu n+1, jari-jarinya tetap ngambil dari 2x ya. Oh iya, betul. Jari-jari kekonvergenan maksudnya. Iya, Ya, pakai yang ini 2x ya. Jadi ini tuh sebenarnya eh ya berarti dia akan konvergen di mana? Ketika si mutlak 2x-nya yang di dalam sini kurang dari satu ya, gitu. Berarti dia konvergen ketika apa? X-nya di antara, ya antara setengah sama min setengah. ya betul. Atau ya kita bisa tuliskan ini ya. Nah, berarti jari-jari kekonvergenannya adalah setengah di sini ya. Oke. Oke, kira-kira begitu ya. Mau nanya lagi Kak, bentuk Ya, geometri gimana? kan biasanya x pangkat n, tapi ini 2x pangkat n+1. Sebenarnya saya menyesuaikan dengan ini sih, bentuk deret yang ini, gitu. Karena kan ini saya pilih indeksnya n tambah satu karena kita mulainya dari nol ya. Nah, kalau ini jadi pangkat n kan berarti suku awalnya bukan ini kan, tapi konstan gitu. Jadi menyesuaikan dengan bentuk ini, deret pangkatnya gitu. Oke Kak, terima kasih. Oke. Hmm, nah, sekarang yang nomor 9, mungkin saya pilihnya yang B sama C saja ya. Hmm. Yang B dulu. Nah, kalau ini kebalikan ya dari soal sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita diberikan fungsi, tentukan deret pangkatnya. Kalau yang ini kita dikasih deret pangkat, terus tentukan fungsinya. Oke. Lagi-lagi kita menggunakan sifat deret geometri ya. Yaitu tadi kalau saya punya fungsi yang bentuknya 1/1 min X, nah fungsi ini bisa diuraikan dalam deret pangkat 1 tambah X tambah X pangkat 3 dan seterusnya, asalkan mutlak dari X-nya kurang dari 1. Gitu. Nah, atau bentuk ini kan bisa juga saya tuliskan dalam notasi sigma ya, yaitu sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat n ya, gitu. Nah, kira-kira untuk yang B itu gimana itu? Kita coba uraikan saja.
Ini kan berarti eh, ya X pangkat 2 kali 0 ditambah X pangkat 2 kali 1 ditambah X pangkat 2 kali 2 tambah X pangkat 2 kali 3 dan seterusnya ya. Oke, berarti ini kan satu sama saja dengan satu ditambah X kuadrat ditambah X kuadrat dikuadratkan ditambah X kuadrat pangkat 3 dan seterusnya. Gitu kan? Nah, kira-kira bisa nggak kalian menentukan fungsinya sekarang dari yang biru ini dengan menggunakan sifat yang biru, sifat deret geometri ya. Kalau mutlak X-nya kurang dari satu, maka ini akan sama dengan fungsi apa kira-kira? X kuadrat kurang dari satu mutlak X kuadrat. Sama dengan ini kan sebenarnya deret yang mirip dengan ini, tapi X-nya kita ganti dengan berapa? X kuadrat sih. Jadi satu per Oke, satu min X kuadrat. satu per satu min X kuadrat ya, gitu. Oke, nah kalau yang C gimana ini? Oke, coba diuraikan. Ini kan berarti satu kali X pangkat satu min satu ditambah berapa? 2 dikali X pangkat 2 min satu ditambah 3 dikali X pangkat 3 min satu tambah 4 dikali X pangkat 4 min satu dan seterusnya. Berarti ini satu ditambah 2X ditambah 3X kuadrat ditambah 4X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kira-kira apa hubungan antara deret pangkat yang ini dengan yang ini, yang biru? Ada yang bisa nebak nggak itu? Hubungannya apa? Lihat ini, deretnya. Yang ini, itu apanya dari ini? Turunannya ya, benar nggak? Yang ini, itu kan turunan dari deret ini sebenarnya. Jadi kita bisa tuliskan, ini ddx dari deret yang tadi ya. Satu tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 dan seterusnya. Gitu. Benar kan ya? Kalau yang ini, deret ini kita turunkan, nanti akan dapat yang ini. Oke. Nah, akibatnya apa? Ini akan sama dengan turunan dari fungsinya juga. Gitu. Satu min, atau satu per satu min X ya. Oke.
Nah, turunan dari fungsi ini berapa ini terhadap X? Berarti kan ini kan turunan dari satu min X pangkat min satu, ya kan? Kita pakai aturan pangkat saja, ditambah aturan rantai, berarti jadi min satu dikalikan satu min X pangkatnya dikurang satu. Terus jangan lupa dikalikan turunan yang di dalam kurung. Oke, turunan dari satu min X itu adalah min satu. Berarti dikalikan min satu. Gitu ya. Oke. Berarti ini sama dengan satu min X pangkat min 2 atau satu per satu min X kuadrat. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Cuman ke Oke, sip. Oke, kita coba lanjutkan ke deret Taylor deh sekarang. Oke, deret Taylor itu bentuknya seperti apa? Mungkin ya kita tulis dulu ya. Deret Taylor untuk fungsi f ya di sekitar x sama dengan a itu bentuknya gimana? F dari a ditambah f aksen a dikalikan x min a terus ditambah f double aksen a per 2 faktorial dikalikan x min a kuadrat itu ya tambah oke, turunan ketiga di a per 3 faktorial kali x min a pangkat 3 dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Eh, oke, nanti ada kasus khusus ketika x-nya sama dengan nol ya. Ketika a-nya sama dengan nol itu disebut deret Maclaurin. Oke, langsung saja yang nomor 10. Nah, sebenarnya untuk menentukan deret Taylor, itu kita perlu ya nilai fungsi dan beberapa turunannya ya. Nah, kalau soalnya diminta untuk menentukan deret Taylor, ya teman-teman tuliskan saja sampai orde 3 itu sudah cukup ya, gitu. Karena kan deret Taylor itu sebenarnya ya deret tak hingga ya. Tapi karena ya apa, kalau kita menurunkan terus-menerus kan nanti ya nggak selesai-selesai gitu. Oke.
Ya mungkin kita pilih yang mana? Yang C coba. Jadi pertama kita coba hitung nilai fungsi dan nilai turunannya di A sama dengan 3. Oke ya. Berarti yang pertama H3. H3 berapa berarti? 1/3 tambah 2. Ya, berarti 1/5. Nah, berikutnya kita coba lihat turunan fungsinya, terus kita hitung di 3. Kalau turunan pertamanya gimana ini? Berapa turunan pertamanya? Ini kan bisa saya tuliskan dalam bentuk X tambah 2 pangkat min 1. Berarti turunannya, Minus 1/x tambah 2 kuadrat. oke, sip. Oke, akibatnya, aksen di 3 min 1/3 tambah 2 kuadrat ya, yaitu min 1/25 berarti. Oke, terus turunan keduanya. Berarti yang ini kalian turunkan lagi. Harusnya nanti dapatnya apa? 2/x tambah 2 pangkat 3. Ya, oke. Sehingga turunan kedua di 3 itu akan sama dengan berapa? 2/3 tambah 2 kuadrat. Pangkat 3 ya. Berarti 2/125. Oke, kita sampai turunan ketiga saja. Berarti ini jadi berapa? Turunan ketiganya. Harusnya min 6 per X tambah 2 pangkat 4 berarti ya. Oke. Berarti turunan ketiga di 3 itu adalah min 6 per 3 tambah 2 pangkat 4. Berarti berapa ini? Min 6 per 625 ya. Oke.
Nah berikutnya kita tuliskan si deret Taylor-nya. AX sama dengan 1/X tambah 2 di sekitar X sama dengan 3. Itu nanti bentuknya adalah A3 ditambah A aksen 3 dikalikan X min 3 ditambah turunan kedua di 3 per 2 faktorial dikalikan X min 3 kuadrat ditambah turunan ketiga di 3 per 3 faktorial dikalikan X min 3 pangkat 3 dan seterusnya ya. Nah, ini kalian tinggal substitusi saja nilai-nilai yang kalian dapat tadi ya. Berarti ini 1 per berapa? 1/5 ditambah H aksen 3 min 1/25 dikalikan X min 3 ditambah berapa berarti? 2/125 dibagi 2 faktorial itu 2 ya. Kalikan X min 3 kuadrat tambah turunan ketiganya min 6/125 per 3 dikalikan X min 3 pangkat 3 dan seterusnya ya. Gitu. Oke, ini cukup prosedural sebenarnya ya, menentukan deret Taylor ya. Yang penting kalian harus teliti ketika menurunkan fungsinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman. Aman ya? Oke. Berikutnya kita coba yang nomor 11. Tentukan suku-suku deret Maclaurin. Gunakan deret Maclaurin yang sudah diketahui. Oke. Hmm, mungkin saya butuh tabel deretnya ya. Bentar. Sebentar. Gimana ya? Nah, ini. Oke.
kita gunakan ini ya, deret Maclaurin yang sudah diketahui. Misalkan kita ingin menentukan yang B. Yang B itu kita diminta untuk menentukan deret Maclaurin untuk fungsi f ya. 1 min cos x per x kuadrat. Nah, kita lihat saja dari sini ya, daftar deret ini. Berarti kalau 1 min, oke, mungkin langsung saja di sini. 1 min cos x. Nah, cos x kan deret pangkatnya yang ini ya. Ya, kalian ganti saja cos x dengan ini, deret yang ini. Berarti 1 min x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial. Oke. Oh, ini tandanya sebentar. Ini plus min, plus ini min ya. Oh, sorry, saya salah lihat. Ini harusnya cuma suku-suku yang genap ya itu ya. Min x pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya. Oke. Terus kita bagi semuanya dengan x kuadrat. Oke. Nah, berarti ini jadi 1 min. Nah, ini minnya dikalikan ke dalam ya secara distributif. 1 min 1 tambah x kuadrat per 2 faktorial minus x pangkat 4 per 4 faktorial plus x pangkat 6 per 6 faktorial minus seterusnya ya. Oke, jangan lupa dibagi x kuadrat. Berarti ini jadi berapa nih? Ini 0 ini ya, 1 min 1, sisanya tinggal yang x kuadrat per 2 faktorial dikurangi x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah x pangkat 6 per 6 faktorial minus seterusnya ya, per x kuadrat. Nah, sekarang setiap suku pada deretnya, ya kita bagi saja dengan x kuadrat. Jadi suku pertama, kalau saya bagi dengan x kuadrat, jadinya berapa? Setengah. Setengah ya. Yaitu kita tulis 1/2 faktorial minus yang ini, suku kedua, dibagi x kuadrat. Jadinya x kuadrat per 4 faktorial ditambah yang ini bagi x kuadrat, jadinya x pangkat 4 per 6 faktorial, lalu dikurangi suku berikutnya ya. Oke. Ya kalau mau latihan ini bisa diperpanjang ya, eh, suku pada deretnya. Itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan.
Rumus seriesnya jadi bagaimana? Kenapa? Halo? Rumus seriesnya jadi kayak gimana, Kak? Gimana, gimana? Sorry. Rumus Hal- seriesnya Series apanya? Sorry. yang rumus sigma kata hingganya n sama dengan nolnya. Oh, oke. Notasi sigmanya ya. Iya, ya. Hmm, coba. Kita mulai dari n sama dengan 0 sampai tak hingga. Oke, ini sedikit menebak sih sebenarnya ya. Bentar. Ini kan berarti dia jadi A0 ya. Ini A1, ini A2. Nah, kira-kira kalau pangkat dari X-nya harusnya pangkat 2N ya. Oke, ini X pangkat 2N. Nah, tapi depannya ini yang harus kita cari polanya. Berarti gimana tuh? Ini harusnya 1/2N tambah 2 ya, faktorial. Oke, karena untuk N sama dengan 0, dia sudah muncul 2 faktorial di sini ya. Kalau N-nya 1 berarti 4 faktorial, betul. Kalau N-nya 2 berarti 6 faktorial ya, kalau rumusnya seperti ini. Oke, tapi tandanya ini dia juga selang-seling ya, jangan lupa. Berarti harusnya ada -1 pangkat berapa ini? -1 pangkat N di sini ya, harusnya ya. Biar nanti ketika N-nya 0, tandanya positif ya, -1 pangkat 0 jadi 1. Ketika N-nya 1, ya N sama dengan 1, berarti ini kan berubah jadi -1 pangkat 1. Jadi -1 ya, ada pengali negatifnya di sini. Itu setiap suku yang ganjil ya. Oke, setiap suku yang ganjil tandanya nanti negatif, setiap suku yang genap tandanya positif. Makanya di sini saya beri pengali -1 pangkat N. Gitu. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, sip. Oke, saya coba lanjut dulu ke penerapannya aja sekarang. Untuk masing-masing fungsi berikut, tentukan polinom Maclaurin derajat 3 dan gunakan untuk menaksir f0,1. Oke, mau yang mana ini? Coba yang B saja deh.
Nah, sebenarnya di sini kalau polinom Maclaurin itu kita peroleh dari deret Maclaurin ya, tapi dipotong sampai X pangkat 3 saja, karena dia mintanya kan derajat 3. Oke. Nah, kalau deret Maclaurin itu kan deret Taylor di sekitar X sama dengan 0 ya. Berarti nanti kita cari nilai fungsi dan nilai turunannya sampai turunan ketiga untuk X sama dengan 0. Itu berarti di sini F0-nya sama dengan E pangkat min 3 kali 0. Berarti E pangkat 0 itu 1. Ya. Terus turunan pertamanya berapa nih? Min 3E pangkat min 3X ya. Pakai aturan rantai untuk turunan fungsi eksponensial. Oke, akibatnya F aksen di 0 berapa? Min 3 kali E pangkat min 3 kali 0. Berarti min 3 kali E pangkat 0. Berarti min 3. Ya. Oke, terus turunan kedua. Turunan keduanya berapa nih? 9E pangkat min 0,3. Yes, 9 E pangkat min 3X ya. Maka turunan kedua di 0. Berarti 9 kali E pangkat min 3 kali 0 sama dengan 9. Oke, terakhir yang turunan ketiganya. Turunan ketiganya berapa? Berarti min 27 E pangkat min 3X ya. Maka turunan ketiga di 0 sama dengan min 27 E pangkat min 3 kali 0. Sama dengan min 27. Gitu ya. Nah, kita sudah tentukan nilai fungsi dan nilai turunannya. Sekarang kita tuliskan polinom Maclaurin berderajat 3. Mungkin kita tuliskan saja sebagai P3X ya. Nah, ini sama dengan F0 ditambah F aksen 0 dikalikan X ya. Ditambah F double aksen 0 per 2 faktorial dikalikan X kuadrat. Ditambah turunan ketiga di 0 per 3 faktorial dikalikan X pangkat 3. Nah, kita tuliskan di sini. F0-nya 1. Tambah F aksen 0 min 3 kali X ditambah turunan keduanya 9 per 2 faktorial X kuadrat ditambah turunan ketiga min 27 per 3 faktorial dikalikan X pangkat 3. Gitu ya. Oke, ini bisa juga kalau mau disederhanakan jadi 1 min 3X tambah 9 per 2X kuadrat minus 27 per 3 faktorial. Berarti 27 per 9 ya.
Sorry, 27/6 gitu. Oke, nah ini polinom Maclaurin berderajat 3. Nah, si polinom ini mau kita gunakan untuk menaksir f 0,1. Jadi polinom Maclaurin itu bagus untuk menaksir nilai fungsi di sekitar x sama dengan 0 ya. Maksudnya yang dekat dengan 0 gitu. Ya, contohnya di sini ya, di 0,1. Jadi f 0,1 itu kita taksir dengan polinom Maclaurin berderajat 3 di 0,1. Oke, ini sama dengan 1 - 3 kali 0,1 ditambah 9/2 kali 0,1 kuadrat dikurang 27/6 kali 0,1 pangkat 3. Dah. Nah, mungkin kalau di kuis atau ujian menjawab seperti ini udah full point ya harusnya ya. Gitu. Kalau mau disederhanakan ya boleh-boleh saja, silahkan ya. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ya, untuk yang lain Kenapa caranya sama. polinomnya dimasukin 0 Kak? Bukan Kenapa? 0,1. Yang mana? Yang itu yang -27 pangkat -3 terus kali 0. Yang mana yang mana? Yang Sorry. di atas itu. Ini. Sebenarnya dimasukin 0 semua. Kenapa 0? Bukan 0,1. Nah, yang ini itu saya mencari turunan di nol karena untuk mencari si koefisien dari polinomnya, polinom Maclaurin. Karena memang bentuknya kan seperti ini untuk polinom Maclaurin. Jadi yang atas ini saya cari untuk menentukan si koefisien-koefisien dari si polinomnya gitu. Nah, yang ini, yang 0,1-nya itu adalah nilai X-nya, nilai inputnya gitu. Jadi bedakan ya antara mencari koefisien dari deretnya dengan menaksir nilai fungsinya gitu. Karena kan sebenarnya juga polinom Maclaurin itu adalah diperoleh dari deret Maclaurin dan deret Maclaurin diperoleh dari deret Taylor ya di sekitar X sama dengan 0. Oh, jadi A-nya sama dengan 1 ya Kak? A-nya sama dengan 0 ya Kak? Betul, A-nya sama dengan 0. Oh, Jadi deret Maclaurin adalah deret Taylor di sekitar X sama dengan A sama dengan 0 gitu. Makanya nanti bentuk polinomnya itu seperti ini. Ini kan kita ganti A-nya jadi 0 gitu. Oke, aman ya sampai sini ya. aman Kak. Oke. Hmm, waktunya udah habis ya. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan ya, kita cukupkan ya untuk tutorial hari ini.
Nah, untuk minggu depan itu udah libur ya, jadi tidak ada tutorial. Nah, adanya tutorial lagi itu 2 minggu lagi. Gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Kak. Oke.